Dan spesial di hari ini ya rekan dengar, kita kehadiran seseorang yang handal dalam chemical parfum supplier. Ini bernama Bapak Herianto ya Pak ya. Merupakan owner dari Handal Chemical Parfum Supplier seperti itu ya Pak ya. Yang dimana namanya ini adalah Protala ya. Betul. Oke, gimana Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat baik ya Pak ya. Oke. Dan pada hari ini Bapak akan membicarakan ya Pak ya, kita akan ulik ya tentang produk Protala ini, dimana memang sepertinya warnanya sudah cukup menarik perhatian ya rekan dengar. Ada yang warna ungu, warna pink, warna hijau, warna kuning. Mungkin beberapa rekan dengar masih bingung ini apa sih kira-kira ya kan. Oke Pak, boleh Pak perkenalan dulu Bapak ini sosoknya seperti apa, tempat tinggalnya di mana Pak? Boleh Pak perkenalan dulu dengan rekan dengar yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat LPP untuk hari ini sudah mengundang kami. Juga terima kasih juga kepada pihak Dinas Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang memberikan dukungannya hingga saya sampai saat ini bisa berhadir di sini. Alhamdulillah. Baiklah, saya Herianto. Kelahiran asli memang dari Gunung Makmur. Beralamat juga saat ini tinggal di Gunung Makmur. Tepatnya di RT 1 RW 1 Kecamatan Takisum. Oke, baik. Jadi ini juga tempat dari si chemical parfumnya juga di tempat tinggal Bapak juga ya. Betul. Berarti ya. Oke, baik Pak. Dan sudah penasaran nih ya Agri pada hari ini ya rekan dengar, sejak kapan sih Bapak memulai usaha ini Pak? Dengan racikan Handal Chemical Parfum Suppliernya ini gimana Pak? Boleh Pak diceritakan sejak kapan? Jadi kalau untuk secara legalitas kita udah terdaftar semenjak tanggal 4 Desember tahun 2020. Itu secara resmi terdaftar untuk badan usahanya gitu. Nah, namun jauh sebelum ini memang saya tidak menggeluti langsung gitu. Tapi lebih berfokus ke supply. Tahun-tahun sebelumnya saya hanya mensuplai bahan baku ke beberapa rekan-rekan di luar provinsi, juga sambil mengadakan pelatihan seperti itu. Nah, ternyata justru dengan dampak daripada hadirnya COVID-19 menghentikan langkah saya untuk melakukan aktivitas di luar daripada daerah. Akhirnya saya ambil kesimpulan, kalau selama ini saya hanya menyuplai, kenapa saya nggak produksi sendiri? Benar. Nah, dari situlah saya akhirnya memulai untuk melakukan produksi sendiri gitu. Dan untuk bahan baku kita memang ada kontrak dengan pihak pembuat bahan baku di Surabaya gitu. Jadi kita emang udah terima bahan setengah jadi gitu kan. Oh gitu. Nah, jadi prosesnya sangat mudah, jadi tidak perlu alat yang terlalu canggih kalau untuk saat ini ya. Beda nanti kalau memang sudah ada target kapasitas yang lebih besar lagi, tentunya kita butuh alat-alat yang lebih mumpuni gitu sih sebenarnya. Baik, tadi sempat disinggung pertama atau mengawalinya itu sebagai supplier ya Pak ya. Itu di tahun berapa Pak mengawali sebagai supplier tersebut? Di tahun 2016 saya itu udah mulai supply. Memang, waktu itu kita belum berfokus karena saya masih ada kegiatan lain di luar itu. Kalau boleh dibilang mungkin waktu itu saya masih banyak bergelut di dunia network, multi level marketing. Jadi memang tidak begitu fokus, hanya melayani pesanan saja. Dan itu kembali tadi ketika 2019 akhir sampai 2020 pandemi mulai melanda. Iya, kurang lebih masuk ke sini tuh Maret April lah ya Pak ya. Jadi otomatis kegiatan saya juga terhenti. Akhirnya saya produksi sendiri. Seperti itu, dan memulainya memang sangat berat. Artinya berat. Itu pertama, yang paling krusial waktu itu adalah saya pikirkan tentang perizinan. Tentang perizinan, karena jauh saya sebelum mengajukan perizinan ini saya sempat ada membuka website daripada pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, dan saya juga lumayan terkejut waktu itu karena mohon maaf, ada beberapa puluh butir perizinan sebenarnya bisa diakses di situ. Ternyata justru untuk perizinan PKRT sendiri tidak tersebut. Jadi agak maju mundur juga waktu itu saya mikirnya. Sempat pesimis ya Pak ya. Gimana ini nanti untuk perizinannya, karena puluhan butir di situ yang saya baca.
memang tidak ada satupun yang menyebutkan untuk perizinan industri perbekalan rumah tangga, gitu kan. Tapi ya sudah, saya optimis saja. Saya daftarkan dulu badan usahanya melalui situs OSS ya, itu .go.id. Baru saya maju dan ternyata benar. Dari awal saya mengajukan perizinan di dinas kesehatan, di dinas layanan satu pintu, juga ternyata industri yang kita geluti memang belum termasuk, atau boleh dikatakan untuk tanah laut sendiri belum pernah ada mengajukan. Yes. Jadi lumayan memakan waktu cukup panjang, 3 sampai 4 bulan mungkin. Wow, prosesnya gitu ya Pak ya? Prosesnya lumayan panjang dan saya bukan terpaksa sih, maksudnya akhirnya saya sendiri yang berperan aktif untuk memfollow up gitu kan, supaya perizinan ini benar-benar keluar. Akhirnya keluar ya Pak ya? Iya, akhirnya keluar dan memang untuk saat ini untuk PKRT sendiri hanya terbataskan dalam provinsi peredarannya, dan itu pun hanya beberapa item. Item lain perizinannya tidak bisa PKRT, harus ke Kemenkes. Oh gitu. Jadi memang proses dengan 3 sampai 4 bulan tersebut akhirnya si perizinan itu keluar dengan terms and condition atau catatan. Ininya ini sistem distribusinya berarti ya Pak masih dalam provinsi. Betul. Oke, dalam provinsi. Tadi sempat juga disinggung sebelum akhirnya memproduksi sendiri itu sebagai supplier dan juga pelatihan ya Pak ya, keluar daerah itu paling jauh itu udah kemana Pak? Pelatihan tersebut. Paling jauh sebenarnya nggak bisa dikatakan paling jauh karena saya posisi kan di tengah-tengah nih, maksudnya saya juga pernah sampai ke Sumatera juga. Wow, oke. Jawa tentunya juga. Jadi di mana kita ada mitra di sana, kita lakukan pelatihan di sana. Oke, langsung terbang di sana ya Pak ya. Berarti memang sudah tidak main-main untuk pengalaman pribadi dari Bapak sendiri ya, luar biasa ya rekan-rekan, Masya Allah. Mungkin Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian boleh nanti dibuka pelatihan untuk warga Kabupaten Tanah Laut mungkin siap. Yang ingin membuat chemical parfum ya Pak ya, luar biasa dari Bapak Herianto ini. Dan tadi sempat disinggung juga tentang awalnya menjadi supplier di tahun 2016 dan akhirnya tergugah lah untuk membuat sendiri ya Pak ya. Inspirasinya nih Pak dari mana ketika wah sepertinya saya harus membuat sendiri dengan label Protala, gimana tuh Pak? Untuk terkait label sendiri sebenarnya kan saya ada mengajukan beberapa merek. Oh gitu, ya, oke. Merek ternyata ditolak. Oh gitu. Oleh DJKI kan, Haki sendiri ditolak karena memang ternyata merek itu udah ada yang pakai. Ada yang pakai. Kan. Kalau nggak salah sempat 2 atau 3 kali. Kan terakhir saya coba-coba pakai nama usaha sendiri dengan merek handal pun juga ditolak. Lumayan stres juga. Stres yang dimaksud saya pengennya kan begini, saya pengen punya nama yang mudah diingat dan juga ada ciri khas tertentu. Betul, tentunya ya Pak ya, mudah diingat. Makanya saya ambil kata handal itu waktu itu kan saya pikir kalimat yang sangat mudah dan memasyarakat lah. Tetap juga ditolak. Akhirnya saya tercetus ide untuk mengasih nama Protala itu. Protala ini waktu itu mau Tala saja, Tala shop begitu kan, Tala sabun tanah laut gitu. Iya. Tetap juga ditolak. Lalu saya mikir udah tambahin Pro aja deh. Itu pun saya sempat diskusi juga dengan kawan-kawan di dinas perindustrian. Ada gejolak batin juga ya Pak ya. Karena nama ini kan identitas itu satu pertama. Iya betul. Nama itu mudah penyebutannya dan enak gitu untuk disebutkan. Baik. Jadi akhirnya Protala ini maju dan alhamdulillah kemarin per tanggal 31 Januari sudah diterima. Per 31 Januari 2020 ya? 2022. Oh 2022? Baru. Oke, berarti pengesahan dari label ini baru 2022 ya Pak ya. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan yang panjang tentunya ya Pak ya, akhirnya si label ini sudah berhasil diresmikan. Oke, untuk produknya sendiri Pak yang ada di studio saat ini ya rekan dengar, ini Agri udah sangat interesting atau sangat tertarik dengan produk hand sanitizer Protala ini, yaitu aroma strawberry. Tadi udah sempet nyoba juga, mungkin rekan dengar yang di sini ya boleh lihat langsung lagi dicoba. Itu baunya benar-benar strawberry ya Pak ya, benar-benar strawberry. Untuk produknya sendiri Pak, variannya ada apa saja nih Pak dari Protala ini sendiri? Selain tadi sudah ada hand sanitizer. Jadi untuk saat ini untuk jenis parfum sendiri itu sebenarnya ada parfum laundry juga. Termasuk peranakannya sampai ke bibit-bibit parfumnya. Itu
Itu cuman kita untuk jenis parfum laundry memang kita kadang terkendalanya di pengiriman karena itu kan bahan kimia gitu kan. Kimia yang lumayan rentan lah gitu. Nah, tapi yang utamanya kita di sini adalah yang paling saya tonjolkan yaitu di sabun cuci piring. Karena saya pikir ini kan kebutuhan mendasar yang setiap hari dipakai orang. Iya, betul. Nah, jadi ada sabun cuci piring. Dan untuk saat ini kita udah siapkan 3 varian aroma. Terus ada hand soap. Alhamdulillah kemarin kita baru 3 varian dari melon, strawberry, sama anggur. Kita udah coba lagi kemarin uji coba ke varian apel. Untuk hand soap sendiri ada 4 varian. Ada 4 varian. Dan juga tersedia beberapa macam kemasan. Terus ada sabun lantai juga beberapa aroma tentunya sebenarnya. Oke, yang ini ya sabun lantai ya. Baik. Terus softener. Pelembut pakaian juga ada beberapa aroma yang kita pakai, sampai ke deterjen cair juga beberapa varian aroma dan jenis. Karena jenis kenapa saya sebutkan jenis untuk deterjen ini karena ada deterjen yang memang khusus buat laundry. Yang itu biasanya rendah busa karena mereka kan menghindari namanya resiko bilas. Kalau mereka ini juga harum ya biasanya ya. Bilas terus juga rugi di air. Ada juga buat untuk bayi dan pakaian dewasa, mesin cuci bahkan memang beda-beda. Ada pelicin pakaian, sabun karpet, karbol, sampai sampo cuci motor mobil, perangkat dengan pengkilap body dan ban. Wow, sudah paket lengkap seluruh perabotan rumah tangga yang bisa dicuci ya Pak ya, sampai ke mobil-mobilnya. Dengan ini packaging yang sudah berlabel juga, nomor produksi juga sudah ada ya Pak ya. Ini siapa yang desain nih Pak? Alhamdulillah semuanya 100% saya kerjakan sendiri. Wow, Masya Allah. Jadi semua pemilihan dari desain dan juga dari tulisan-tulisannya itu pilihan Bapak sendiri ya, luar biasa. Boleh Pak mungkin diberikan bocoran ya tentang proses pembuatannya nih, mungkin salah satu aja nih ya, karena kan memang tadi sempat disinggung juga untuk bahan baku itu masih ngambil di Surabaya ya Pak ya, dan setengah jadi akhirnya diproses lagi di sini. Seperti apa Pak mungkin Pak proses pembuatannya? Jadi untuk proses pembuatannya itu memang karena memang kita bahan ini setengah jadi, ini sangat mudah. Jadi boleh saya contohkan seperti kita beli kopi saset aja sebenarnya. Kita tambahkan air, aduk, tunggu beberapa jam. Kalau kita sekarang standarnya sih 2 kali 24 jam. Itu untuk pengolahan produk. Iya, betul. Semua produk ini itu proses 2 kali 24 jam baru siap kemas dan pakai, seperti itu. Gitu. Jadi untuk bahan yang digunakan sendiri Pak itu memang 100% dari luar kah? Atau ada menggunakan bahan yang tersedia di Kabupaten Tanah Laut? 100% untuk saat ini dari luar. Dan itu semua untuk komposisinya memang itu sesuai permintaan kami begitu. Jadi bukan dari pihak sana yang menentukan. Makanya mohon maaf, 2 tahun terakhir ini grade saya naikkan terus. Kita ngejar pasar, kita ngejar kualitas juga. Dan alhamdulillah saat ini kita untuk bilang ini terbaik atau lebih baik dari produk pabrikan tidak. Tapi minimal ketika disandingkan kita punya kualitas tadi ya. Kualitas dan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya sempat adakan siaran langsung di Pantai Takisung. Saya uji coba dengan merek pabrikan dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Alhamdulillah. Itu acara apa Pak di Pantai Takisung? Acara Bapak pribadi kah atau memang? Iya, saya memang adakan testimoni juga uji coba karena Januari kemarin saya mau minta dari pihak pabrikan untuk naikkan grade di jenis sabun cuci piring. Kenapa saya minta naikkan grade? Karena satu pertama domisili saya kan di Gunung Makmur tuh, dekat dengan daerah pantai. Dan boleh saya katakan bahwa 70-80% pelanggan saya justru orang pantai, orang laut lah ya, Takisung, sampai Tabuniau, yang mereka memang notabene ketika sabun itu kesannya adalah busa, itu pertama. Yang kedua, setelah dipakai harus bisa dipakai lagi, artinya nggak sekali pakai gitu. Cuci piring ya kan. Ada kadang kita nemuin kasus bahwa setelah kita cuci piring siang, sore itu sabun udah nggak ada busanya. Benar. Itu kasus yang paling sering terjadi. Dan akhirnya juga boros ya Pak ya. Akhirnya Desember kemarin saya ajukan lagi permintaan ke pihak pabrikan. Saya pengen naikkan grade-nya untuk pengikat lemak tentunya, lemak paling penting. Yang kedua menghadapi air payau.
Dan alhamdulillah Januari kemarin sampel udah dikirim, kita uji coba, alhamdulillah bagus, dan saya sempatkan kemarin bikin video testimoni langsung oleh warga yang sudah menggunakannya juga ya Pak ya. Oke, Masya karena saya Allah. nggak mau kan nanti pelanggan kita mintanya begini, yang datang begini. Iya. Makanya yang ini untuk jenis sabun cuci piring sendiri udah saya tambahin di sini, di bawahnya ada plus-plus. Apa tuh plus-plusnya? Ini jadi memang varian tertinggi dan terbaru saat ini. Oke. Yang ini memang bisa langsung ditestimonikan, baik dengan lemak, kerak maupun air laut sekalipun. Jadi memang beberapa kendala yang mungkin ditemukan di saat cuci piring ya Pak ya, termasuk yang kayak lemak bandel dan sebagainya itu bisa teratasi semuanya. Alhamdulillah. Mereka dengar bersama Bapak Herianto dari Handal Chemical Perfume Supplier atau dengan nama produknya Protala ya Pak ya. Gimana Pak, masih semangat kita Pak? Semangat selalu. Semangat selalu tentunya ya. Tadi sudah sempat juga dibahas beberapa background dari Protala ini sebelum ada sampai ada ya Pak ya. Betul. Dan akhirnya juga sampai ke sedikit menyinggung tentang proses pembuatannya tadi seperti apa, dengan yang memang bahannya sendiri itu yang mungkin kendalanya ya Pak ya, karena dalam hal pengiriman dan lain sebagainya, karena masih di Surabaya juga untuk bahan utamanya. Nah, dalam proses pembuatannya sendiri Pak, ini semuanya tadi sudah Agri tanya juga ya tentang desain sendiri, semuanya Bapak nih. Betul. Kalau untuk semua produk ini apakah sendiri ataukah ada yang bantu Pak dalam prosesnya itu Pak? Untuk saat ini 2 bulan terakhir ini pasca berpulangnya almarhum istri ya, semuanya memang saya kerjakan sendiri. Pertama karena tingkat pemasaran juga belum begitu tinggi, jadi saya memang lebih saat ini masih pasif ya. Artinya pasif, satu pertama memang udah ada pelanggan tertentu, yang kedua memang kita hanya saat ini belum penyebaran, fokusnya masih kelangganan ya. Iya betul, masih hanya melayani permintaan saja. Karena mengingat itu tadi, satu pertama kondisi yang mengerjakannya saya sendiri, kedua juga masih ada hal-hal lain pendukungnya ya. Istilahnya untuk jenis produksi ini kan butuh biaya yang lumayan besar sebenarnya, jadi putar guling lah masih gitu kan, masuk keluar, masih adaptasi masuk, ya Pak ya, seperti itu. Oke, dalam produksinya sendiri itu Pak dimulai dari jam berapa, atau dalam sehari itu dalam proses pembuatan bisa menghasilkan berapa banyak tuh Pak produk biasanya? Karena sendiri juga kan ya. Jadi kalau produksi sebenarnya saya sih lihat stok. Satu pertama stok barang, yang kedua lihat permintaan juga. Jadi memang di produk mana yang memang permintaannya harus disegerakan, itu memang harus kita hitung mundur dulu 2 hari sebelumnya gitu kan. Dan untuk produksi sendiri sebenarnya satu pertama kembali ke permintaan dan stok sebenarnya. Tapi kalau untuk kapasitas kemampuan produksi dalam sehari itu sebenarnya untuk 5 tempat wadah yang saya punya itu berkisar antara 500 liter itu kan, tapi kadang juga sampai 1000 liter sehari gitu kan. Nah itu ya kembali ke situ sebenarnya. Berarti sekitar 1000 liter itu sanggup dikerjakan dalam waktu 1 hari ya Pak ya? Bisa. Oke, luar dengan sendiri loh ya mengerjakannya, luar biasa loh rekan dengar ya. Wow, jadi dilihat dari proses pembuatannya sendiri itu tidak perlu waktu yang lama sebenarnya Pak ya, dari sehari itu bisa menghasilkan 1000 liter tadi, dan berbagai varian juga sudah bisa dihasilkan ya Pak ya. Betul. Oke, untuk harganya sendiri Pak, mulai dari yang paling biasa digunakan ada sabun cuci tangan, sabun cuci piring, terus ada deterjen, softener, sampai ke lantai ya. Betul. Dan juga hand sanitizer tuh kisaran dari berapa sampai berapa Pak harganya? Untuk saat ini tentunya boleh dibilang kita promo ya. Promo yang pertama, itu yang kedua kita memang tidak bisa memaksa untuk menarget harga. Jadi dalam artian untuk saat ini adalah harga yang saya jual itu saya rasa sangat relevan dengan kualitas yang kami tawarkan tentunya. Kedua juga sangat terjangkau karena saat ini saya jual di tempat ataupun di luar, maksudnya yang di pesanan gitu kan, itu saya usahakan harga sama. Jadi harga sama, dalam per botol ini saya hanya jual Rp8.000, 2 botol Rp15.000. Seperti itu sama semua ke rekan-rekan reseller saya sama.
saya berlakukan seperti itu. Jadi mau beli satuan ataupun grosir sama ya? Oke. Sama seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua produk, gitu, kecuali hand sanitizer dengan parfum laundry. Jadi seperti sabun cuci piring, sabun lantai, deterjen. 8.000 udah sampai 15.000, murah sih Pak. Satu botol hanya 8.000 perak, dua botol 15.000, dan itu pun masih ada yang nawar 320 juga kita kasih. Biasa Pak ibu-ibu ya kan, ibu-ibu mah maunya mah yang paling murah gitu ya. Oke, dengan harga Rp8.000 sudah bisa membawa pulang mulai dari ini ya, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, dan bahkan sampai softener juga ya Pak ya, dan deterjen. Luar biasa loh rekan dengar, selain ini bisa langsung dicoba-coba ya Pak ya. Dan untuk dalam sehari sendiri itu Pak, itu biasanya selain dari langganan itu menghabiskan berapa banyak botol Pak sudah? Maksudnya akhirnya yang bisa terjual gitu. Kalau dihitung rata-rata sebenarnya belum begitu tinggi, Bu. Nah ya karena kembali kita tadi memang belum pada tahap penyebaran, masih pada tahap pelayanan reseller aja, permintaan. Yang ada aja dulu ya. Ada dulu, dan yang terakhir ini kita juga alhamdulillah udah masuk lagi di Indo Sayur Pelihari, juga sudah ada di sana kita. Jadi untuk saat ini kalau dihitung secara global antara 100 sampai 150 botol kalau dihitung global ya. Itu per bulan? Per hari. Per hari ya, 100 sampai 150 botol ya Pak ya. Saya hitungnya kan sebenarnya nggak di berapa yang terjual dalam sehari. Yang saya hitung itu adalah akumulasi botol yang saya gunakan habis dalam waktu 1 bulan. Oh, baik. Jadi kadang 2 minggu itu kita menghabiskan botol sampai 3.000. Ada sampai 4.000, 1 bulan 6.000 sampai 7.000 itu. Nah itu akumulasinya. Akumulasinya ya. Betul. Saya nggak catat hariannya berapa, karena paling mudah di sini dihitung dari botolnya. Iya, untuk nge-tracking ya Pak ya. Trackingnya tuh kalau 1 bulan ini saya habis botol, kelihatan kemarin berapa jumlah yang kita order, berarti segitu habisnya. Gitu. Betul. Dan untuk tadi kan sempat ada juga tentang kendala bahan ya Pak ya, sebenarnya dalam proses pengiriman sendiri. Selain itu Pak, mungkin ada kendala lain yang bisa Bapak ceritakan juga dalam usaha ini dari awal sampai berjalan sekarang ya Pak ya. Mungkin dari ketersediaan botol ataupun apapun nih Pak. Itu kendalanya selama berusaha nih apa aja Pak yang sudah ditemui? Yang paling besar sebenarnya kalau saya bilang sih memang yang paling besar kendalanya itu di kemasan, memang di botol. Karena kalau kita beli di lokal itu harganya kita bukan bilang hanya 10-20% lebih tinggi, 2 kali lipat. Oh, untuk botol sendiri ya Pak ya? 2 kali lipat. Satu contoh seperti botol ini atau botol air mineral pada umumnya di Jawa, Surabaya atau Mojokerto itu contoh botol air mineral yang 500 ml itu harganya di sana kan hanya Rp500. Tapi kalau udah nyampe di Banjarmasin harganya pasti di atas Rp1.000. Oh, 1.100, Rp1.200. Jadi mereka jual itu 2 kali lipat ya? 2 kali lipat harga plus ongkir kalau saya hitung. Oh seperti gitu. Itu. Nah, seperti ini contohnya. Untuk kemasan botol seperti ini, di sana kita dapat harga antara 1.000 sampai 1.100. Tapi kalau di Banjarmasin itu harga paling murah 1.700 sampai 2.200. Jadi benar-benar udah 100% mereka ambil. Iya, betul. Dan yang kedua, ongkos kirim botol memang sangat lumayan. Karena mereka hitung kubikasi bukan timbangan. Gitu kan. Oh, karena kan setahu saya kan biasanya seberapa beratnya itu baru dihitung. Ini kubikasi karena kan kalau orang Banjar bilang rupa itu apa sih? Gede apa? Oh, tergantung space-nya ya. Oke. Tapi nggak ada timbangannya gitu. Nggak ada timbangan, berarti tergantung kubiknya. Waduh. Makin mahal dong, Pak. Kubikasinya itu yang lumayan tinggi gitu, sampai kita harus cari ekspedisi yang benar-benar bisa nekan harga ongkos kirim tentunya. Alhamdulillah setahun terakhir kita udah ada langganan gitu dari yang pertama ekspedisi yang lumayan familiar juga, yang per kubikasinya lumayan juga harganya. Wow, oke. Kita dapat ekspedisi kecil baru muncul, mereka bersedia bantu. Alhamdulillah, terima kasih banget tentunya buat beliau juga mereka. Kita dapat harga hampir separuh harga. Dan tentunya menjadi solusi juga untuk ini Pak ya, kemasan ya. Betul, untuk kemasan sendiri. Kita paling berat memang kemasan.
Selain itu juga bahan tadi sempat disinggung juga bahwa pengirimannya harus melalui Iya, ekspedisi kapal laut. kapal laut. Kenapa tuh Pak alasannya Pak? Mungkin ada beberapa rekan dengar yang masih asing dengan statement itu. Gimana Pak? Karena ini kan yang pasti bahan kimia, itu yang pasti. Yang kedua, kalau untuk bahan baku sendiri itu daripada kemasan. Bahan baku ini kan bobotnya lumayan berat. Yes, berat Pak ya. Jadi dalam satu pack konsentrat itu aja beratnya udah 5 kg. Oke. 5 kg kalau lewat udara bisa Ibu bayangin sampai ke tempat saya. Itu kan paling murah pos itu 48.000. Berarti ini dikirimnya ke Gunung Makmur ya Pak ya? Saat ini saya ambil langsung Banjarmasin. Iya, biasanya tuh lebih mahal loh Pak ya, betul. karena itu udah kabupaten dan kecamatan kan. Jadi kalau menggunakan udara sudah pasti nggak akan mungkin tertutupi pasnya gitu kan. Jadi alasan bahan kimia juga jadi faktornya. Kita gunakan ekspedisi kapal laut dan alhamdulillah untuk kapal laut sendiri 20 kali lipat lebih murah. Alhamdulillah. Karena hanya Rp2.000 per kilo. Kalau pesawat udara kan sudah 40.000. Benar. Gitu kan. Jadi ya seperti itu. Sekali order kita datang 200 sampai 300 kilo kan. Kita ambil ke Banjarmasin seperti itu. Baik. Untuk produknya sendiri Pak itu bisa bertahan berapa lama? Adakah di sini tulisan expirednya atau gimana Pak untuk produk ini Pak? Ini yang menarik sebenarnya. Nah, Pak. itu yang juga jadi saya bikin penasaran. Jadi hal yang paling mendasar sebenarnya kenapa saya memutuskan untuk akhirnya aktif berperan aktif langsung produksi ini yang paling menarik satu pertama ini adalah kebutuhan yang tidak tergantikan. Yes, pasti diperlukan Ya, karena kebutuhan dan pasti rumah tangga. diperlukan. Dan saya pernah konyol juga ketika teman-teman nanya, Mas kenapa harus sabun gitu kan? Iya. Saya bilang selama Dajjal belum turun ke bumi, saya bilang gitu kan. Oke. Kita masih perlu sabun deh. Iya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk expirednya sendiri itu sampai dengan 5 tahun. 5 tahun 5 ya. tahun. Yang Oke. paling cepat 2 tahun. Dan itu hanya item produk tertentu. 2 tahun itu udah, wah saya pikir gila lah. Udah lama banget nyimpen sabun sampai 2 tahun ya Pak ya. Saya sendiri aja yang 2 bulan aja hampir nggak ada gitu kan. Seperti itu karena barang bener-bener sirkulasinya lumayan bagus. Nah itu jadi saya pikir ini adalah boleh dikatakan bisnis masa depan lah. Pastinya yang Alhamdulillah. pasti adalah ini usaha yang bisa saya wariskan. Iya, buat betul. anak-anak tentunya karena nggak ada matinya kalau bilang begitu. Bener. Mungkin untuk keamanannya sendiri Pak dari produk ini, apakah Bapak bisa menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan memang aman untuk tangan, kulit dan lain sebagainya Pak? Mungkin itu jadi pertimbangan sendiri ya mungkin untuk para konsumen itu seperti apa Pak? Betul. Nah untuk bahan kimia sendiri kita pastikan memang sudah sesuai standar. Satu contoh seperti sabun cuci piring, kita gunakan surfaktan hanya maksimal 13%. Nah, itu emang udah standar banget dan kita pastikan itu aman di kulit dan aman di semua kulit tentunya. Yes. Karena ada tangan, ada orang yang kulitnya memang Sensitif, betul. Makanya yang paling poin penting pertama yang kita tekan di bahan kimianya itu adalah di sabun cuci piring. Yes. Yang pertama, yang kedua di deterjen. Deterjen. Makanya di sini sebenarnya untuk hasil lab semua ada gitu kan. Jadi yang dipastikan memang ini semua teruji secara klinisnya ya, yang dipegang oleh pihak perusahaan di Surabaya, ya bukan saya karena mereka punya lisensinya. Iya, Itu. berarti memang dijamin aman juga ya Pak ya, dan tentunya tidak membuat tangan-tangan ini menjadi mungkin yang sensitif terkelupas Ya, atau apa gitu Pak ya. iritasi. Jadi dijamin aman rekan dengar. Oke Pak, tadi sempat juga ya kita membicarakan tentang produk ini dengan yang ada di pasaran. Mungkin ada beberapa rekan dengar yang sudah katakanlah langganan ya Pak dengan merek-merek tertentu yang ada di luar sana. Gimana Pak daya saing dari Protala sendiri? Apa yang membedakan produk ini dengan yang lain? Kalau untuk daya saing sih sebenarnya kita memang bagaimana caranya untuk mengalihkan sebenarnya sih. Kalau kita memaksa nggak mungkin, hanya mengalihkan perhatian saja. Jadi satu pertama strategi saya tentu di harga. Nah, jadi boleh dikatakan di sini kalau mungkin kaum ibu-ibu pasti tahu ya. Betul. Kemasan sekian mili, harga sekian, ya kan? Terus kualitasnya seperti apa, itu yang kita tonjolkan. Jadi memang saya kembali tetap titik beratnya di kualitas. Di kualitas dengan harga yang juga bisa dijangkau tentunya ya Pak ya. Karena umumnya kalau seperti ini 450 ml atau kalau kita lihat merek pabrikan itu di kisaran kemasan 700 sekian mililiter itu harga kan sudah
18 sampai 20 ribu bahkan. Betul, betul. Sedangkan kita 450 liter hanya 8 ribu rupiah. 2 botol 15, 3 botol pun masih bisa 20 ribu. Jadi 30% lebih sebenarnya. Iya, benar-benar. Beli yang katakanlah merek satunya itu dapat 1 botol, di Bapak udah dapat 3, hampir 3 botol ya Pak ya. 3 botol itu. Dan makanya juga sebagian pelanggan nanti kalau ada kesempatan kawan-kawan di LPPL juga berkunjung silahkan. Sebagian pelanggan juga mereka sebenarnya sih bukan bagaimana pada menjualnya, tetap kembali ke kualitasnya, karena saya katakan tadi 60-70% pelanggan saya orang laut, orang pantai. Jadi mereka itu yang dicari benar-benar kualitas. Dan saya baru sadar itu kalau orang bilang orang kampung, justru mereka memang mencari kualitas. Makanya saya benar-benar nggak bisa yang namanya menurunkan grade sampai saat ini, bahkan saya naikin terus. Dan alhamdulillah memang sampai saat ini ketika ada pelanggan baru yang datang, kita siapkan tempat, kita siapkan untuk testimoni langsung, seperti itu. Dengan kualitas yang memang sudah standar dan juga memang sudah dikatakan sudah ditinggikan lagi ya Pak ya. Berarti tentunya ada kepercayaan tersendiri untuk produk ini bisa meluas Pak. Gimana Pak rencana ke depannya nih Pak? Dengan saya sih yakin ya dengan kualitas yang memang sudah mumpuni ini, apalagi memang produk yang dari tanah laut, apa Pak rencana ke depannya? Adakah nanti perluasan selain memang beberapa langganan kan dari kawasan laut ya Pak? Nanti maukah ada perluasan ke kawasan lain mungkin Pak? Gimana Pak dari Bapak pribadi? Kalau saya target dari kami tentunya target pertama itu adalah perluasan pasar tentunya. Tapi di sebalik itu kita memang butuh finansial yang jauh lebih tinggi lagi kan. Mungkin untuk ke depan rencana jangka pendek saya adalah membuka cabang produksi saja. Itu untuk memangkas distribusi yang pertama, yang kedua juga memangkas jarak tempuh dan resiko juga. Mungkin dan alhamdulillah sudah ada rekan yang tertarik buka produksi. Berarti itu kayak cabang ya Pak ya? Betul. Yang dimana suppliernya tetap dari Bapak sebagai brand Protala ini. Iya, Oke. Jadi karena seperti itu. Amin amin ya robbal alamin ya rekan dengar. Oke, membicarakan tentang yang sudah ada saat ini ya Pak ya, dengan beberapa pelanggan tetap yang memang sudah biasanya mengambil sendiri tempat Bapak, itu adakah nantinya seperti persyaratan tertentu untuk rekan dengar yang saat ini ingin menjadi reseller Pak? Kalau persyaratan sih standar sebenarnya. Kalau untuk reseller sendiri bahkan sampai saat ini sebagian besar itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Oke. Jadi katakanlah misalnya ada nih yang beberapa minimum order gitu Pak, atau gimana? Sampai saat ini saya tidak melakukan yang namanya minimum order. Masih open. Masih open dalam artian teman-teman ayo yang mau bergabung, mau jualan, cari untung, gak usah pakai modal. Udah maunya jualan apa, saya siapin barangnya. Tinggal promosiin aja. Ya. Iya. Tunggu di rumah, ibu silakan jual. Tanpa modal ya Pak ya. Bener. Ini salah satu peluang bisnis rekan dengar. Dimana tidak ada modal, cukup mempromosikan mungkin di sosial media, di HP ataupun di beberapa platform yang lain ya Pak ya. Dengan supplier dari Bapak Protala sendiri ya, dari Bapak yang memang sudah berbagai produk juga ya Pak ya yang tersedia gitu ya. Boleh Pak bocoran omset kotornya berapa Pak? Aduh. Ini siapa tahu ada yang tertarik yang tiba-tiba nanti langsung boleh deh saya jadi resellernya gitu Pak. Omset kotornya berapa nih Pak? Kalau omset sebenarnya saya nggak pernah hitung, karena memang satu pertama ya kita sirkulasi terus, itu dan hampir tidak mencatat secara langsung. Jadi tapi saya bisa sebutkan untuk nominal keuntungan karena bisa dihitung dari anggaran bahan dasar dan kemasan. Betul. Kita kalau dari segi keuntungan sih dari kami sendiri itu rate-nya di atas 30% sebenarnya. Itu di atas 30%, makanya ketika saya berani buka reseller buat kawan-kawan yang mau coba tanpa modal pun kita bisa sharing gitu kan. Bisa profit sharing, bisa lempar ke mereka 10-15%. Dengan sharing profit tadi ya Pak ya. Wow, jadi 30% dari memang bahan yang ada gitu ya. Dengan promo tadi itu beli 1 8.000, beli 2 15.000 ya Pak ya, promo terbarunya ya. Luar biasa. Dan sejauh ini memang sudah dipasarkan di kawasan Kabupaten Tanah Laut sendiri kah Pak? Atau ada yang sudah sampai keluar Pak? Saat ini masih di seputaran Kabupaten Tanah Laut. Belum sampai ke luar daerah Tanah Laut karena untuk Kecamatan Takisung sendiri belum merata gitu kan. Belum merata. Jadi target untuk tahun ini saya Kecamatan Takisung dan Kabupaten Tanah Laut dulu.
untuk perluasan ini distribusinya ya Pak ya. Selain juga tadi ditawarkan untuk yang mau jadi reseller, boleh langsung ambil di tempat Bapak seperti itu ya. Bahkan kami antar. Bahkan diantar langsung cus ya, delivery order dari Bapak Herianto rekan dengar. Baik, untuk sosial medianya sendiri Pak, boleh dikepoin di mana mungkin yang kepo-kepo dengan variannya, tadi jenis-jenisnya. Tadi kan ada sudah ya rekan dengar, mulai dari sabun cuci tangan, cuci piring, terus juga softener, deterjen sampai lantai ya Pak ya. Betul. Terus ada sanitizer, ada juga parfum laundry yang saat ini stoknya sedang habis ya Pak ya. Betul. Saking permintaan juga sebenarnya lumayan di parfum laundry ini ya Pak ya. Nah itu untuk sosial medianya Pak, boleh mungkin WhatsApp-nya Bapak untuk rekan dengar yang saat ini mungkin sudah tergugah ingin jadi reseller ataupun ingin order dengan harga 8.000 saja rekan dengar, kamu sudah bisa mendapatkan 1 botol produk Protala. Boleh Pak dari nomor WhatsApp mungkin dan sosial medianya di mana? Untuk sosial media saat ini saya yang paling aktif di Facebook. Nah, itu nama akun Facebook saya Heri Dede Handal, karena Handal itu sebenarnya nama merek itu nama usaha saya yang cantumkan. Jadi sekali lagi di akun Facebook saya namanya Heri Dede Handal. Dede Handal, Ya, oke. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungi itu di nomor 0822 5354 7646. Oke. Sedangkan 767674 ya Pak? 7646. Oh 7646, oke. Sedang di Instagram sendiri juga sudah mulai saya aktifkan itu dengan akun Heri_Dede_Handal. Oke. Itu aja sih. Oke, baik. Tapi ini rata-rata menggunakan nama pribadi ya Pak ya. Betul. Mungkin boleh nanti sekedar saran, mungkin dengan nama yang sesuai dengan brandnya sendiri ya Pak ya. Insya Allah. Supaya nanti rekan dengar mungkin yang ingin cari itu jauh lebih mudah dengan nama brand, misalnya nih udah ada di tangan. Oh, namanya Protala. Mungkin mereka akan search biasanya di sosial media itu dengan nama Protala itu Betul, sendiri betul. ya. Jadi mungkin untuk saat ini rekan dengar yang ingin langsung order bisa Agri ulangi sekali lagi ya Pak ya di WhatsApp di 0822 5354 7646. Yang mau reseller juga mungkin ya Pak ya di kawasan Kabupaten Tanah Laut langsung diantarkan free ongkir ya Pak. Siap. Free ongkir. Baik, sejauh ini Pak boleh Pak sedikit diceritakan peran dari Disnakrin dalam usaha Bapak sejauh ini. Tadi kan sudah ada tentang perizinan juga ya Pak ya yang dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Gimana Pak? Untuk sampai dengan saat ini tentunya ya sampai saya bisa berada di sini tentunya kan atas dukungan pihak Disnakrin juga itu. Dan saya sudah sempat mengikuti pelatihan juga kemarin untuk bagaimana motivasi meningkatkan daya jual di masyarakat yang diadakan oleh Disnakrin. Itu terus itu Disnakrin sendiri sih dari dinas koperasi. Alhamdulillah kemarin 2 kali kita ada undangan, tapi ternyata PKRT tidak tercantum di dalamnya. Oke. Jadi ada PRT. Oke. Dan sempat komplain juga saya waktu itu. Pak, saya bilang, kalau nge-share undangan dilihat dulu dong, kasihan sayanya Pak. Kan di grup tuh kita buka. Jadi saya 2 kali ada undangan dan ternyata saya tidak pernah tercantum di dalamnya karena memang beda spek yang mereka undang itu. Oke, Tapi baik. tetap kembali terima kasih juga buat supportnya ya Pak ya. di Dinas Kesehatan yang memang semenjak awal membantu mengurusi perizinan. Dengan pihak dinas satu pintu juga, akhirnya saya bisa lari ke sana kemari ke dinas-dinas terkait yang memang saya butuhkan untuk mensupport industri saya ini. Betul. Alhamdulillahnya juga peran dari dinas-dinas terkait juga bisa ya Pak ya dalam memajukan produk dari Protala ini sendiri, luar biasa. Tadi sempat juga dari Disnakrin sempat ada pelatihan tentang ini Pak ya, distribusi ya. Iya betul. Oke, untuk keahlian Bapak meracik ini sendiri memang sudah adakah pengalaman sebelumnya atau sebelumnya memang mengikuti pelatihan juga Pak? Kembali ini sudah flashback di tahun 2016. Jadi memang saya waktu itu sering ke luar kota juga. Maksudnya karena kebetulan aja sebenarnya itu kegiatan network waktu itu. Ketika sampai di Surabaya saya ketemu salah satu rekan yang memang dia mulai menggeluti ini, punya ide seperti ini, dan waktu itu saya belum begitu ngeh. Artinya belum begitu ngeh, ya udah kamu aja produksi. Nanti kalau punya bagus, bolehlah saya bantu supply seperti itu. Akhirnya beliau memang sangat serius.
menangani ini sampai mendirikan perusahaan sendiri dan mereka lakukan mixing sendiri. Semuanya bahkan sekarang sudah semua serba otomatis. Makanya saya sangat lebih yakin lagi sekarang. Kenapa saya tidak beli atau mendatangkan bahan bakunya sendiri dan memproduksinya sendiri. Yang produksi sendiri karena riskannya begini, karena ini kan terdiri dari berbagai bahan baku. Mood manusia kan berubah-ubah. Yes. Saya takutnya kalau saya gunakan takaran manual, itu pasti akan berubah nanti kualitasnya. Iya, betul. Nah, itu yang paling saya hindari, makanya. Betul. Makanya kita, pas lagi marah ya Pak ya, tiba-tiba ukuran jadi 500 mili ya, yang biasanya ukuran 100. Mood pencampuran bahannya ini. Betul. Ya, saya kembali seperti contoh tadi, kalau kita beli kopi saset, ya udah segitu komposisi. Benar. Nggak akan berubah komposisinya. Tapi kalau kita ngaduk gula dan kopi sendiri, pasti berubah. Kan itu paling saya hindari. Dan alhamdulillah sejauh ini rekan di Surabaya juga sudah menggunakan mesin produksi yang otomatis. Jadi kita berani jamin dan pastikan untuk kualitas tidak akan ada perubahan. Iya, alhamdulillah. Jadi memang sebenarnya dari networking sendiri ya Pak ya, sampai akhirnya memberanikan diri yang awalnya jadi supplier, akhirnya bisa memproduksi sendiri produk yang bisa dibanggakan oleh tanah laut ya rekan dengar. Selain kita ada campaign Pak namanya Gelianan, yaitu gerakan membeli ampun kawan supaya perputaran uangnya juga di Kabupaten Tanah Laut ya Pak ya. Dan juga hot himung olahan tanah laut, daripada pakai merek sebelah ya Pak, mending pakai ini 8.000 saja. Sosial itu juga sudah ada punya kita. Sudah ada juga di Sosialita ya. Nah, itu tinggal diakses rekan dengar, diakses terus beli ya Pak ya. Itu bisa juga untuk menambah penghasilan kita ya Pak ya di Kabupaten Tanah Laut. Baik Bapak, selanjutnya selain sudah berbagai varian yang sudah diproduksi oleh Protala sendiri dari Bapak Herianto, adakah inovasi nantinya yang akan dilakukan lagi Pak? Untuk plan kedepannya inovasinya akan ada apa nih Pak? Kalau ke depan inovasi sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan. Inovasi sendiri lebih mungkin target ke depan saya menyediakan untuk kemasan murahnya. Kemasan murahnya. Kemasan yang kecil mungkin ya. Refill benar. Memang kalau untuk kemasan refill itu justru biayanya jauh lebih besar ketimbang botol. Oh gitu. Iya. Karena kalau botol sendiri kita bisa beli di kisaran minimal 5.000 pieces seperti itu kan. Oke, kalau yang kemasan sachet itu sendiri Pak? Kalau kemasan sachet itu minimum ordernya itu antara 50 sampai 75.000 eksemplar lembar. Untuk yang tempatnya ya? Iya betul, Rp1.000 kan udah bisa dikalikan itu. Oh iya benar. Kalau saya sediain dengan kemasan refill saat ini uang segitu, ya mending saya putar untuk yang ada kan. Mending buat biaya produksi. Betul, ya. Produksi. Memang itu sangat-sangat penting sebenarnya, karena masyarakat itu tetap kembali. Kalau ada yang murah ngapain beli yang mahal? Bener. Kadang mereka menomorduakan kualitas, gitu. Hanya masyarakat tertentu lah yang mengejar kualitas. Bener. Ada juga yang mungkin beberapa orang yang untuk kita kan masih ada di trusted ya Pak ya, ingin mengambil kepercayaan dari si masyarakat ini bahwa ini memang produk lokal yang punya kualitas mumpuni juga. Biasanya kan sering kali tuh testernya dong Pak, testernya gitu kan, biasanya itu yang agak susah ya. Sudah saya siapkan. Sudah ya. Saya siapkan di gelas-gelas cup 250 ml itu. Kadang yang beli pun tetap minta tester, dan itu memang saya siapkan. Sudah saya antisipasi, jadi belum mereka beli, bahkan seperti ini contoh kalau orang beli 2 botol seperti itu 12.000 bawahnya kan, tapi memang dia posisinya tidak beli sabun cuci piring, saya kasih tuh gitu. Iya, jadi memang ada testernya sendiri ya Pak ya. Luar biasa. Sudah disiapkan. Jadi rekan-rekan yang ingin coba-coba dulu mungkin ya Pak ya, mungkin aduh saya masih meragukan nih. Waduh, jangan diragukan, langsung aja tes pakai testernya, coba sendiri di rumah, baru bisa nanti repeat order ya Pak ya. Dengar, untuk membuka statement sebelum kita closing, terlalu sadis kalau sampai nggak beli produk dari Bapak Herianto, yaitu Protala yang memang dijual dengan harga Rp8.000 saja ya Pak ya, dalam botol yang sudah dapat berapa liter nih Pak? Berapa mililiter nih Pak? Saat ini isi standar adalah 450 ml. Tapi ini saya pastikan lebih dari 450 liter karena memang benar-benar full sampai menyentuh dasar tutup. Nah, lebih dari 450 ml dengan harga Rp8.000 saja ya Pak ya. Baik Pak, sebelum kita closing di program Pojok IKM kali ini ya Pak ya, harapan kedepannya untuk produk Bapak sendiri ini apa Pak?
Yang pertama tentunya target pasar. Tentunya target pasar itu sudah pasti lah ya untuk semua produsen tentunya. Amin. Walaupun apapun bentuk produksinya, mau itu makanan maupun itu kerajinan, apapun, tentunya target pasar yang lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua juga pastinya kita tidak memungkiri butuh juga dukungan dari pihak pemerintah terkait seperti itu. Yang ketiga juga yang paling penting sebenarnya kita di sini adalah dari segi permodalan. Itu sih sebenarnya yang paling penting, karena saya sendiri dalam kondisi seperti ini, dalam artian begini, saya pikir rata-rata hampir semua kawan-kawan yang bergerak di UMKM itu pasti mereka pada prinsipnya adalah memutar dana yang ada. Betul. Nah, itu sudah pasti seperti itu. Boleh dibilang putar gulung, bahkan gali lubang tutup lubang seperti itu. Itu udah hal yang sangat mendasar. Mungkin catatan pentingnya mungkin buat kawan-kawan juga, buat saya pribadi tentunya kita butuh dukungan bagaimana kiat untuk meraih investor. Itu yang paling penting. Mungkin ada juga Pak program unggulan Bapak Bupati Tanah Laut kita, Bapak Haji Muhammad Sukamdren dan Bapak Abdi Rahman, itu namanya ada Gapura Karomah kalau nggak salah. Di situ bisa dipinjamkan modal untuk UMKM. Mungkin Bapak setelah ini bisa ngurus Pak. Kita request langsung ya. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan pihak terkait di Sekda juga, dari Dinas Perindustrian juga, kan, untuk Gapura Karomah itu sendiri. Ya mudah-mudahan tahun-tahun ini atau tahun depan atau mungkin secepatnya bisa tembus ya Pak ya, dengan nantinya ada perluasan juga distribusi dari produk Protala ini. Mohon maaf Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, ada request nih Pak tentang Gapura Karomah sendiri ya Pak, yang bisa nantinya akan menambah modal dari Bapak Herianto sendiri untuk produk Protala, dan juga tadi sudah sempat diurus ya Pak ya, perizinan udah aman ya, tinggal mungkin modal, marketing, dan juga nantinya perluasan dari distribusi itu sendiri. Dan setelah ini nanti insya Allah dari tim kita dari Dinas Komunikasi dan Informatika nanti akan ada juga sesi promosinya Pak, nanti tayang juga di YouTube kita, dan juga nanti bisa cek di pemberitaan kita ataupun nantinya kita upload di sosial media kita. Dan semoga bisa menambah ya Pak ya dari penjualan dari Protala sendiri. Amin ya robbal alamin, semakin dikenal di Kabupaten Tanah Laut bahkan sampai keluar sana ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Senang banget ada program-program dari pemerintah juga dan bahkan UMKM-nya sendiri ya Pak ya, yang juga punya produk yang bisa kita pakai ya rekan dengar, dan juga bisa kita banggakan tentunya dengan hot himung olahan tanah laut. Semoga Pak ya setelah dari sini kita bisa berjumpa lagi dengan varian produk baru mungkin. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Herianto yang sudah ke studio kita untuk promosi dan juga memperkenalkan Protala. Semoga makin sukses ya Pak ya, makin banyak juga distribusinya sesuai dengan harapan tadi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan di luar ya Pak ya. Sapa aja langsung. Tentu saja baik. Dan itu tadi rekan dengar terakhir ya, untuk yang ingin order tadi sosial medianya udah di-mention sama Bapak Herianto, Agri follow up lagi, yaitu di Facebooknya Heri Dede Handal ya Pak ya. Betul. Dan juga di Instagramnya Heri Dede Handal juga, Heri_Dede_Handal. Dan di WhatsAppnya yang langsung mau order dengan harga satu botolnya 8.000 saja ataupun jadi reseller ya Pak ya, boleh langsung di 082253547646. Itu rekan dengar lunas sudah ya, mulai dari kontak person dan pembahasan panjang kita ya Pak ya, sudah hampir 1 jam ternyata program Pojok IKM menemani kamu di Radio Tonto Bareng FM. Dan sebelum kita closing Pak, boleh silahkan statement dari Bapak untuk rekan dengar yang saat ini mendengarkan. Siap, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan buat LPPL Tuntung Pandang, juga semua dinas terkait yang mendukung saya sampai dengan hari ini. Harapan saya ke depan adalah dukungan pemerintah secara penuh. Pertama, yang kedua sudah saya sampaikan juga tadi bagaimana kita mengatasi yang namanya permodalan. Dan yang ketiga, saya di sini mungkin ada saya tempelkan di sini. Saya buka dulu ya. Boleh. Dengan tujuan mungkin bagaimana menyeimbangkan antara daya jual dan beli masyarakat terhadap produk pabrikan dan lokal. Baik. Dan di sini memang di label bagian belakang saya cantumkan tulisan di sini
bangga pakai produk Banua. Masya Allah. Jadi semoga setiap nanti teman-teman atau pelanggan yang baca ini akan tertanam rasa itu gitu loh. Iya, betul. Kan kalau ada produk kawan yang ibu sebutkan tadi, belilah punya kawan. Benar, gelianan ya, gerakan mau beli ampun kawan. Gelianan ya, gerakan beli ampun kawan. Makanya saya terinspirasi di itu juga. Saya cantumkan di sini bangga pakai produk Banua. Nah, itu luar biasa rekan dengar ya. Dengan bangga membeli ampun kawan ya, dengan juga himbauan Tanah Laut agar perputaran perekonomian kita juga di Kabupaten Tanah Laut ya Pak ya, dengan produk yang sudah bisa bersaing dengan merek-merek yang ada di pasaran. Betul. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Herianto yang sudah berhadir di studio kita. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Pak ya, dan semoga juga produknya makin sukses dan request-request tadi akhirnya satu persatu bisa terwujud ya Pak ya. Amin amin ya rabbal alamin.